Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisha Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan akuntansi, program studi akuntansi keuangan publik. Di sini saya akan menjelaskan artikel internasional tentang audit persediaan. Terdapat dua artikel internasional, yaitu yang pertama, pengendalian persediaan dengan kapasitas pengangkut dan menerima biaya inspeksi, dan yang kedua, modal inventaris yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Artikel yang pertama dimulai dari latar belakang, yaitu manajemen persediaan yang efektif memainkan peran penting dalam keberhasilan rantai pasokan pengelolaan. Dalam manajemen persediaan, memutuskan waktu pemesanan dan jumlah barang yang akan dipesan, atau memutuskan kebijakan pemesanan merupakan hal yang penting. Apalagi ketika manajer persediaan menerima pesanan barang dari pemasok, manajer inventaris harus memeriksa penerimaan barang tersebut. Biaya pemeriksaan penerima untuk masing-masing item tidak selalu berbanding lurus dengan kuantitas dipesan, tetapi lebih tepatnya sebanding dengan variasi barang. Dalam situasi seperti itu, jika manajer persediaan sering memesan sejumlah kecil item, yang menerima biaya inspeksi mungkin tinggi. Sebaliknya, jika manajer persediaan memesan jumlah besar pada satu waktu, untuk mengurangi biaya inspeksi penerima, barang akan menjadi terlalu banyak menimbun. Apalagi biaya dan pergerakan inventaris juga berubah berdasarkan waktu dan jumlah barang yang dipesan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini merumuskan gabungan masalah pengisian sebagai matematika masalah pemrograman dalam cakrawala perencanaan yang terbatas dengan kapasitas operator, biaya kekurangan karena kehilangan penjualan, dan menerima biaya inspeksi. Jenis-jenis pesanan yang bisa mengurangi pengiriman, inventaris, kekurangan, dan penerimaan biaya pemeriksaan diklarifikasi. Selanjutnya, metodologi penelitian. Fitur dari penelitian ini dijelaskan bahwa penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut. Menganggap masalah manajemen persediaan multi-item di mana gudang menjual banyak barang sesuai dengan permintaan dan penambahan berkala dari pemasok selama perencanaan yang terbatas. Dan kesimpulan yang diperoleh yaitu, dalam artikel ini, masalah persediaan multi-item yang mempertimbangkan kapasitas pengisian operator harus dipertimbangkan. Penelitian ini mengusulkan model yang mempertimbangkan kapasitas biaya truk, dan penerimaan biaya inspeksi dengan persediaan dan kekurangan manajemen persediaan secara bersamaan. Selanjutnya, penjelasan dari artikel yang kedua, latar belakang, yaitu keseluruhan inventaris sistem mungkin bukan jumlah dari kinerja individu barang. Misalnya, memesan beberapa item dapat mengurangi biaya memesan barang lain dari pemasok yang sama. Jika dipesan item diproduksi menggunakan sumber daya yang sama dengan item lainnya, maka lead time yang dipilih untuk beberapa item dapat mempengaruhi lead lainnya dengan mengubah prioritas antrian. Interaksi juga muncul ketika beberapa item persediaan diperlukan pada waktu yang bersamaan, misalnya untuk kepastian operasi perakitan. Tujuan penelitian. Makalah ini mengidentifikasi berbagai masalah persediaan yang tidak tercakup secara tepat oleh analisis inventaris tradisional. Salah satu dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem persediaan yang bertanggung jawab, yaitu sistem yang mencerminkan kebutuhan lingkungan pemakainya. Makalah ini kemudian meneliti pentingnya perencanaan persediaan untuk lingkungan secara lebih rinci. Dengan demikian, pengaruh aspek sekunder dari sebagian besar model persediaan seperti pengemasan, limbah, dan lokasi itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah keterkaitannya dengan sistem total, khususnya lokasi pabrik dan pengaruh perencanaan persediaan terhadap rantai logistik. Metodologi penelitian. Model matematika terhadap inventaris biasanya mencakup 3 hal, yaitu inventory terkait biaya surplus, kekurangan, dan pemesanan. Model inventaris klasik ini kemudian dianalisis untuk memilih inventaris parameter yang biasanya meminimalkan total biaya operasi sistem persediaan yang diselidiki. Kemudian makalah ini meneliti hubungan persediaan dengan lingkungan dan khususnya apakah mungkin untuk dibuat sistem perencanaan inventaris. Hasil penelitian, makalah ini telah memeriksa beberapa kemungkinan dampak lingkungan urutan kegiatan umum dan menyarankan agar semua fungsi dalam siklus hidup produk termasuk perencanaan persediaan dan kontrol harus dilihat dari sudut pandang lingkungan. Dan kesimpulan yang diperoleh yaitu
Analisis inventaris harus dipertimbangkan pada rantai logistik dan termasuk pertimbangan pemasok, manufaktur, penyimpanan lokasi dan permintaan. Dengan demikian, kerangka kerja baru untuk studi persediaan tampaknya memerlukan pertimbangan rantai logistik persediaan selama siklus hidup produk menggunakan metrik yang disepakati dan mendorong kegiatan lingkungan yang lebih baik. Adapun perbedaan dari kedua artikel itu, yang pertama, dari sudut latar belakang, penelitian pertama memfokuskan penelitian terhadap pengendalian persediaan dengan kapasitas pengangkut dan menerima biaya inspeksi, sedangkan penelitian kedua memfokuskan pada hal kebutuhan inventory terhadap lingkungan yang membutuhkannya. Dan perbedaan yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian yang pertama bertujuan untuk pemrograman dalam perencanaan terhadap pengendalian persediaan. Sedangkan penelitian kedua bertujuan untuk merancang sistem persediaan yang mencerminkan kebutuhan lingkungan pemakainya. Terima kasih, dan demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.